Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pritayanto. Saya dari Fakultas FKIP Prodi Pegepaut. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang landasan psikologis pendidikan. Yang pertama, teori perilaku, kognitif, dan konstruktivis. Yang pertama, teori perilaku lebih fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Belajar terjadi melalui pengalaman dan pengkondisian. Contohnya, pelatihan keterampilan melalui pengulangan dan penguatan. Kemudian yang kedua, teori kognitif. Fokus pada proses mental dan kognitif. Belajar terjadi melalui pengolahan dan pengalaman. Contohnya, pembelajaran konsep dan prinsip melalui penjelasan dan diskusi. Yang ketiga, teori konstruktivis. Fokus pada konstruksi pengetahuan oleh individu. Belajar terjadi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek dan penemuan. Ketiga teori ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami proses belajar. Teori perilaku fokus pada perilaku yang dapat diamati, teori kognitif fokus pada proses mental, dan teori konstruktivis fokus pada konstruksi pengetahuan oleh individu. Kemudian yang kedua, tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensorimotor, yaitu 0-2 tahun. Belajar melalui indera dan motorik, memahami dunia melalui aksi dan reaksi. Kemudian yang kedua, tahapan praoperasional dari 2 tahun sampai 7 tahun, menggunakan simbol dan bahasa, berpikir egosentris dan tidak logis. Kemudian yang ketiga, tahapan operasional konkret dari 7 tahun sampai 11 tahun, berpikir logis tentang objek dan peristiwa konkret. Kemudian mampu memahami konsep dan klasifikasi. Yang keempat, tahap operasional formal, yaitu 11 tahun ke atas, berpikir logis dan abstrak, mampu memahami konsep abstrak dan bernalar secara logis. Kemudian yang ketiga, gaya belajar dan teori motivasi. Gaya belajar adalah cara individu memproses dan menyerap informasi. Ada beberapa jenis gaya belajar, antara lain visual, di mana belajar melalui gambar, diagram, dan video. Kemudian yang kedua, auditorial, di mana belajar melalui suara, musik, dan diskusi. Kemudian yang ketiga, kinetik, di mana belajar melalui aktivitas fisik dan pengalaman langsung. Selanjutnya, teori motivasi. Teori motivasi menjelaskan faktor-faktor yang mendorong individu untuk mencapai tujuan. Beberapa teori motivasi yang terkenal adalah teori motivasi Abraham Maslow, teori motivasi David Michelin, dan yang terakhir teori motivasi Edward Deci. Kemudian yang terakhir ada penerapan teori belajar di kelas. Yang pertama ada teori behaviorisme, di mana menggunakan penguatan positif untuk meningkatkan perilaku yang positif. Kemudian ada teori kognitif, menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian penerapan praktis, menggunakan berbagai metode pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Baik, itulah tadi sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.